Halo, Assalamualaikum Solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap dimanapun kalian berada saat ini, baik yang sudah belajar di sekolah sama teman-teman maupun yang sudah yang masih di rumah, Ustazah harap kalian tetap semangat belajarnya, sehat-sehat selalu dan juga tetap bahagia di tengah kondisi kita saat ini. Oke, nah untuk hari ini Ustazah akan tidak ada materi baru, jadi Ustazah akan mereview dari 4 soal kemarin mengenai persilangan yang sudah Ustazah berikan pada kalian, baik yang persilangan monohibrid dari yang 2 soal persilangan monohibrid maupun 2 soal mengenai persilangan di hibrid. Jadi Ustazah akan review. Kenapa Ustazah review kembali? Karena kemarin baru beberapa orang saja yang mengumpulkan mengenai persilangan, mengenai soal-soal persilangan baik monohibrid dan dihibrid. Dan juga kemarin Ustazah sempat ada keluhan nih kalau misalkan masih ada yang sedikit bingung mengenai persilangan monohibrid maupun dihibrid. Jadi silakan hari ini kalian simak video penjelasan dari Ustazah dengan baik dan juga kalian catat di buku tulis kalian masing-masing mengenai pembahasan soal-soal yang sudah Ustazah berikan kemarin. Seperti itu ya. Oke, ya kita mulai saja, mulai dari yang persilangan monohibrid dulu, baru nanti kita lanjutkan ke persilangan yang dihibrid. Selamat menyimak, silakan disimak dengan baik-baik dan juga dicatat ya. Nah, oke. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai yang persilangan monohibrid soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini menyatakan bahwa jambu berbuah besar, B besar, disilangkan dengan jambu berbuah kecil, B kecil. Bila jambu berbuah besar memiliki sifat dominan, maka tentukanlah A. perbandingan genotip pada F2 dan juga B. perbandingan fenotip pada F2. Oke, yang pertama kita harus tentukan dulu nih, kan kita kemarin ada yang kita kenal dengan yang namanya parental. Berarti kita tentukan dulu parentalnya. Berarti kan ada jambu berbuah besar ya, berarti ya berbuah besar. Kan berarti parentalnya itu ada B besar disilangkan dengan jambu berbuah kecil. Jambu berbuah kecil. Ini berarti parentalnya B kecil. Sehingga parentalnya itu ada jadi parentalnya ada B besar disilangkan dengan jambu berbuah kecil ya. Nih, kalau B besar itu adalah jambu yang berbuah besar, terus jambu yang berbuah kecil itu berarti B kecil. Nah, dari sini kita silangkan kan. Nah, ini kan ada gametnya, ada B besar. Gametnya ada B besar. Kalau B besar, yang B besar ini gametnya hanya satu, berarti B besar. Lalu yang satunya B kecil ini gametnya B kecil, sehingga didapatkanlah F1 atau filial pertama, keturunan pertamanya, yakni adalah B besar, B kecil. Ya kan? Karena gametnya B besar dan B kecil, maka didapatkanlah filial pertama atau keturunan pertamanya itu adalah B besar, B kecil. Selanjutnya, di F1 ini, karena yang ditanyakan adalah perbandingan genotip pada F2, perbandingan genotip dan juga fenotip pada F2, maka kita harus melanjutkan pada tahap selanjutnya, yakni kita mencari ke F2-nya. Ini kan baru ketemu F1-nya nih. Nah, selanjutnya, berarti kita harus menyilangkan sesama F1-nya. Nah, kita harus menyilangkan sesama F1-nya.
Nah, berarti kita parentalnya P2 lah biar nggak bingung di sini, oke. P2-nya P2 maka didapatkan B besar B kecil. Nah, F1-nya B besar B kecil ya. Berarti di sini sifatnya fenotipnya adalah jambu berbuah besar. Kenapa kok jambu berbuah besar? Karena tadi yang berbuah besar bersifat dominan atau yang pasti terlihat. Kalau tidak dominan berarti nanti dia tertutupin atau tidak terlihat, seperti itu ya. Nah, setelah F1-nya nanti disilangkan sesamanya, yakni B besar. P2-nya ini didapatkan dari F1. F1 ini disilangkan sesama F1. Berarti B besar di sini disilangkan dengan sesama B besar B besar B kecil, ya kan, disilangkan. Nah, di P2 ini berarti didapatkanlah gametnya gamet. Nah, berarti gametnya di sini, gamet yang pertama itu kan B besar, juga B kecil. Terus ada juga yang kedua ini juga B besar dan juga B kecil, ya kan? Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel persilangan biar nggak bingung ya. Nah, dari gamet-gamet ini kemudian kita masukkan ke tabel persilangan. Berarti kita butuh sekitar Oke. Setelah bikin tabel, nanti di buku tulis kalian bisa dituliskan juga tabelnya, digambarkan tabelnya, tabel persilangan ya. Jadi untuk tabel persilangan ini, biar kalian memudahkan kalian untuk menghitung atau melihat genotip dan juga fenotipnya. Nah, ditulis nih masing-masing gametnya. Oke. Ditulis tadi masing-masing gametnya. Ustazah taruh di tengah-tengah biar kalian gak bingung juga. Oke. Sini kan ada gametnya. Ada yang pertama ada B besar dan juga ada B kecil. B kecil. Sama di bagian sini juga Ustazah tuliskan juga gametnya. B besar dan juga B kecil. Nah, kemudian gamet-gamet ini kemudian disilangkan. Jadinya B besar sama B besar, nah dituliskan di sini, disilangkan kayak sama seperti kalian membuat tabel perkalian dulu waktu SD. Jadi sama, jadi harus dituliskan semua gamet-gamet yang ada di tabelnya. Nah, ini kan B besar sama B besar, berarti kan B besar, B besar. Lalu selanjutnya B besar sama B kecil. Yang perlu kalian ingat-ingat adalah yang berhuruf besar atau berhuruf kapital, pastikan dia ditulis di awal. Kenapa demikian? Karena huruf kapital itu berarti menunjukkan kalau dia bersifat dominan. Biasanya seperti itu ya. Otomatis yang huruf besar pokoknya harus ditulis di awal. Ini kan B besar sama B kecil nih. Nah, berarti tuliskan di bawahnya di bagian sini B besar dan juga B kecil. Lanjut lagi. Nah, ini disilangkan B besar dan juga B kecil, berarti B besar dan juga B kecil. Selanjutnya, ini ada B kecil sama B kecil. Nah, dari sini kita dapatkan kan. Nah, dari sini udah ketahuan nih. Berarti kita bisa menjawab yang A dulu. Nah, kita dapat nih jawaban A. Perbandingan genotip pada F2. Nah, perbandingan genotip pada F2 berarti kalian tuliskan semuanya yang ada di sini. Yang sama cukup ditulis satu kali, tapi nanti ditulis jumlahnya. Kalau misalkan jumlahnya berbeda ya sudah. Misalkan ini genotip yang pertama ada B besar, silakan ditulis dibanding ada B besar, B kecil, lagi banding B kecil, ya kan? Nah, kalian tinggal tulis nih perbandingannya B besarnya berapa dari tabel ini. B besarnya tuh 1 banding B besar B kecilnya berapa? B besar B kecilnya 2. Oke, kita tulis 2. Terus habis itu
kita tulis, kita lanjutkan lagi, B kecil, berarti berapa B kecilnya? 1. Nah, kita dapat nih rasio genotipnya, B besar banding B besar B kecil banding B kecil. Dengan perbandingan 1 banding 2 banding 1. Seperti itu. Untuk menjawab yang A, berarti kita dapat perbandingan seperti ini ya, 1 banding 2 banding 1. Nah, selanjutnya kita bisa dapatkan juga jawaban yang B. Diingat, yang perlu kalian ingat-ingat itu adalah perbandingan fenotip. Fenotip itu berarti sifat yang muncul kayak gitu ya. Nah, di mana berbuah besar itu bersifat dominan. Jadi kalau misalkan ada yang besar, hurufnya kapital, berarti dia sifatnya dominan, pasti besar kayak gitu. Nah, berarti hanya ada 2 sifat di sini. Ada sifatnya besar banding sifat kecil. Berarti jambu, kita tulis dulu, jambu besar banding jambu kecil. Nah, dari sini kita lihat lagi nih, jambu yang besar kira-kira yang mana aja? Pasti yang B besar itu pasti dia besar. Oke, B besar berarti besar ya. Nah, kalau B besar B kecil berarti dia termasuk besar atau kecil? Nah, dia berarti masuknya, fenotipnya adalah jambu yang besar. Kayak gitu, karena tadi yang besar dia bersifat dominan. Jadi semua, kalau yang bersifat dominan, kalau ada B besarnya, pasti berarti dia yang menang, besar, berarti dia termasuk yang besar. Berarti ada yang jambu bersifat besar, berarti ada 1, 2, 3. Berarti jambu besarnya ada 3. Kita tuliskan 3. Jambu kecilnya, berarti berapa jambu kecilnya? Jambu kecilnya berarti yang genotipnya kecil-kecil, berarti B kecil. Berarti ada berapa B kecilnya? Berarti ada 1, kayak gitu. Berarti untuk perbandingan fenotipnya, jambu besarnya ada 3 dan jambu kecilnya ada 1. Jadi seperti itu untuk menentukan perbandingan genotip pada F2 dan juga perbandingan fenotip pada F2. Terus untuk mencari, kalau misalkan nanti diminta untuk mencari persentase besarnya berapa, nanti tinggal yang diminta itu apa, nanti tinggal dikalikan 100%. Seperti yang sudah Ustazah buat dalam video selanjutnya. Oke, selanjutnya yang nomor 2, next. Persilangan monohibrid dulu ya. Nah, persilangan antara tanaman Myriabilis jalafa berwarna kuning, K besar dengan tanaman berbunga putih, K kecil menghasilkan keturunan F1 berbunga kuning muda. Oh, kuning muda berarti dia intermediate. Nah, ini lebih mudah lagi karena F1-nya udah diketahui kan. F1 berwarna kuning muda atau intermediate. Maka tentukanlah rasio genotip pada F2. Oke. Ustazah akan copy aja. Ini ya. Oke. Ustazah akan copy dari atas aja, nanti tinggal tinggal kita ganti biar nggak ribet. Oke. Sudah turunkan. Nah, berarti ini ada parentalnya. Yang pertama itu kan ada Myriabilis kuning. Yang pertama, parental yang pertama dengan genotipnya K besar. Lalu ada Myriabilis putih ya. Myriabilis putih. Dia K kecil. Berarti di sini ada K besar. Dan di sini ada K kecil. Berarti gametnya yang muncul itu ada K besar
dan juga ada K kecil, gamet yang muncul. Ya kan, lalu didapatkanlah F1-nya itu adalah K besar K kecil. Nah, yang perlu kalian garis bawahi dari soal ini, F1-nya, F1 kuning muda, intermediate. Masih ingat? Intermediate, kalau intermediate ini berarti dia campuran, sifatnya itu pertengahan, kayak gitu. K besar berarti F1-nya yang muncul adalah ketika warna kuning dicampur dengan warna putih berarti menghasilkan warna kuning muda. Karena kenapa kok kuning muda? Kenapa enggak kuning aja? Karena di soalnya dia menjelaskan bahwa intermediate campuran atau sifatnya yang muncul adalah pertengahan. Kayak gitu ya. Jadi warnanya fenotip yang muncul itu adalah kuning muda. Oke, kemudian yang ditanyakan sama seperti yang nomor 1, yang ditanyakan adalah rasio genotip pada F2 dan juga rasio fenotip pada F2. Rasio genotip dan juga fenotip pada F2. Oke, berarti kita harus menyilangkan filial 1 atau keturunan pertamanya sesama dengan filial 1. Jadi disilangkan nih sesamanya. Jadi K besar K kecil ini disilangkan sesamanya, berarti parentalnya K besar K kecil. Nah, keduanya K besar K kecil karena sesama F1-nya disilangkan sehingga didapatkan gametnya itu ada K besar dan juga K kecil. Ada K besar dan juga K kecil. Nah, tinggal dimasukkan di dalam tabel. Sama kayak tadi, dimasukkan ke dalam tabel. Berarti ada K besar, ada K kecil, sama K besar dan K kecil. Nah, oh ya, terus yang perlu kalian ingat, bedakan ya. Kalian harus membedakan menulis huruf besar dan huruf kecil, biar nanti nggak rancu atau nggak bingung. Jadi, kadang kan beda tuh, kalian menuliskannya hampir mirip-mirip tuh, K besar, kapital, atau sama yang K kecil dituliskan. Beda, harus dibedakan ya, biar besok nggak rancu atau nggak bingung hasilnya seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, berarti K besar sama disilangkan tabelnya. Sudah hapus dulu biar kalian nggak bingung. Nah, K besar sama K besar berarti hasilnya K besar K besar. K besar sama K kecil itu K besar K kecil. Selanjutnya ada K besar K kecil lagi, lalu ada K kecil K kecil. Nah, dari sini berarti kita bisa menentukanlah kita rasio genotipnya seperti apa. Nah, berarti rasio genotipnya yang muncul ada K besar banding K besar K kecil banding K kecil K kecil. Berapa rasio genotipnya? K besarnya 1, tinggal dilihat dari tabelnya aja, tadi yang sudah kita bikin. Sedangkan K besar K kecilnya ada 2. Selanjutnya untuk K kecilnya ada 1. Berarti rasio genotipnya K besar 1 banding K besar K kecil 2 banding K kecil 1. Berarti rasio genotipnya 1 banding 2 banding 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke berarti kita masuk ke menentukan fenotipnya yang B. Nah, berarti warnanya yang muncul ada apa aja? Nah, berarti ada 3 warna ini yang muncul. Kan tadi karena intermediate campuran, berarti warna yang muncul itu adalah kuning banding. Nah, kalau misalkan intermediate berarti ada yang campuran nih. Kalau misalkan intermediate berarti yang ada 2 genotip, berarti dia memiliki sifat campuran. Berarti ada kuning muda dan juga banding putih. Jadi kan yang kecil-kecil putih. Nah, berarti yang kuning itu yang besar-besar semua. Berarti 1, ya kan? Yang berwarna kuning berarti 1, yang genotipnya K besar, banding kuning mudanya berapa tadi? Yang kuning muda berarti yang dia memiliki genotip campuran, ada K besar dan juga K kecilnya. Nah, intermediate ya, ada 2 juga.
banding fenotipnya. Yang warna putih berarti dia yang memiliki genotip kecil-kecil, berarti K kecil 1. Berarti untuk perbandingan fenotip pada bunga Mirabilis jarapa yang berwarna kuning, banding kuning muda, banding putih, itu perbandingannya 1 banding 2 banding 3. Ini untuk menentukan F2. Jadi untuk menentukan F2-nya menggunakan tabel kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, tadi kan udah nih membahas mengenai yang persilangan monohibrid. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pada yang persilangan dihibrid. Oh iya, sebelumnya kemarin Ustazah mau meralat mengenai soal yang nomor 1 di persilangan dihibrid. Kalau saya Ustazah sepertinya salah menuliskan soalnya yang di video, jadi mungkin kalian bakal sedikit bingung sama ininya, sama hasilnya kok nggak ada Us. Nah, Ustazah sekalian di sini, jadi nanti silakan sambil dibetulkan, sambil nanti jawabannya dibetulkan ya sama soalnya, ditulis ulang nggak apa-apa. Nah, oke, Ustazah share screen dulu soalnya. Oke, sambil kita bahas. Nah, nih kita melanjutkan yang persilangan dihibrid ya. Soal yang pertama pada persilangan dihibrid, yakni jika warna biji kuning K dominan terhadap warna biji hijau K kecil dan biji kisut B kecil bersifat lemah atau resesif terhadap biji bulat B besar, maka persilangan antara tanaman berbiji bulat berwarna kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini yang benar. Kemarin saya salah menuliskannya B besar, B kecil, K besar, K besar ya. Mohon maaf, salah. Nggak apa, sampai nanti sambil dibenerin ya. Jadi, disilakan B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan tanaman berbiji kisut berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil akan menghasilkan keturunan dengan fenotip kisut berwarna kuning sebesar 3,3%. Jadi, kali ini yang pertama kita nggak usah sampai M2-nya, jadi kita cukup mencari S1-nya dulu. Jadi, di sini Ustazah akan menuliskan parentalnya dulu. P1-nya dulu, parental satunya, atau orang tuanya. Tadi kan ini. Ini. Berarti didapatkan P1-nya adalah bulat kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan sama bulat salah kisut hijau. Sambil diingat-ingat ya, yang tadi yang dominan itu adalah yang kuning sama yang bulat. Jadi kuning dan bulat itu bersifat dominan, sedangkan dan juga kisut dia bersifat resesif atau bersifat lemah. Nah, kisut hijau itu tadi kan B kecil, K kecil, K kecil. Oke, berarti didapatkanlah ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan. Dan sama B kecil, K kecil, K kecil. Jadi didapatkanlah gametnya. Gametnya yang pertama. Oke, gametnya yang pertama gamet pada bulat kuning itu gametnya ada. Nah, ini disilangkan satu-satu ya. Disilangkan didapatkan gametnya satu-satu. Oke, Ustazah biar kalian gak bingung. Oke, gini. Untuk mendapatkan gametnya, yang pertama ini dengan ini, lalu ini dengan ini dengan ini dengan ini. Jadi kita tuliskan gametnya sehingga didapatkan gametnya yang awal dulu
B besar. Oke, nanti kalian bakal bingung. Kita ulang lagi ya untuk gametnya. Gametnya. Wait. Oke. B besar dengan nggak bisa. Oke. Gametnya yang ini dengan ini berarti tulis B besar, K besar. Selanjutnya ada yang B ini dengan ini. Nah, berarti didapatkanlah lagi B besar, K kecil. Lanjut lagi. Lanjut lagi, disilangkannya. Selanjutnya yang ini dengan yang ini. Berarti dapat lagi gametnya B kecil, K besar. Dan yang terakhir, gamet yang terakhir, yang ini sama yang ini. Nah, berarti dapatkanlah gamet terakhirnya B kecil, K kecil. Oke, dapat ya gametnya. Ada 4 gamet di sini yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya next. Nah, selanjutnya kita cari gamet di kisut hijau. Nah, ini kan sama semua nih, kecil-kecil semua. Kalau sama semua, berarti kita cukup tuliskan satu aja. Berarti B kecil dan K kecil. Nah, ya. Oke, sudah. Selanjutnya, biar kalian nggak bingung, kita kan tinggal mencari F1-nya atau filial pertama atau keturunan pertamanya. Berarti F1-nya gimana? Kalau misalkan kalian bingung, untuk menyilangkan secara langsung kayak gini, boleh kalian ini masukkan ke dalam tabel. Boleh dimasukkan ke dalam tabel juga. Masukkan ke dalam tabel. Oke, sini sudah bikin tabel dulu. Lalu nanti dimasukkan gitu. Yang pertama, yang ini ada di sini, masukkan yang 4, dimasukkan ke bawah sini. Ada sudah kasih tengah semuanya biar kalian gak bingung dulu. Oke, ya. Ada B besar, K besar dimasukkan, terus ada B besar, K kecil, terus ada B kecil, K besar, lalu ada B kecil, K kecil. Yang di sini gamet yang 4 ini masukkan ke bagian sini, lalu yang 1 dimasukkan ke atas sini, B kecil, K kecil, sehingga didapatkanlah gamet yang pertama di. Nah, sama seperti kayak tadi, disilangkan seperti perkalian silang, tapi diingat-ingat mengelompokkannya harus sama, maksudnya huruf B-nya jadi satu huruf B, huruf K-nya juga jadi satu huruf K. Dan yang paling penting yang perlu kalian ingat, huruf yang besar harus dituliskan di awal, karena huruf yang besar itu menandakan sifatnya dominan biasanya, makanya huruf besar harus dituliskan di awal. Dan nggak bisa tuh kalian tuliskan BK, kayak itu nggak bisa, jadi harus huruf B jadi satu dengan huruf B, huruf K juga jadi satu dengan huruf K, seperti itu ya. Nah, berarti disilangkan ini B besar K besar sama B kecil K kecil disilangkan jadi satu, berarti B besar dulu dituliskan B besarnya dituliskan dulu, baru B kecilnya, lalu K besar dituliskan, baru K kecilnya. Nah, selanjutnya lagi, huruf B-nya besar lagi, berarti B besar, lalu dituliskan B kecil, lalu K-nya dua-duanya kecil, K kecil, K kecil. Terus selanjutnya ada B kecilnya kecil, B-nya kecil semua, berarti tuliskan B kecil, B kecil. K-nya salah satu besar, berarti K yang besar tulis lebih dahulu, K kecil. K-nya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, kayak gini. Nah, kalau kayak gini, karena yang ditanyakan itu adalah fenotipnya, persentase fenotipnya, biar kalian gak bingung, silahkan dituliskan di bawahnya. Berarti fenotipnya, kalau yang ini apa berarti fenotipnya? Kita kasih ke bawah dulu ya.
Nah, berarti fenotipnya ini apa? Tadi kan yang K besar itu kuning, dominan, dan B besar itu bulat. Berarti ini bulat, karena ada K besarnya berarti bulat kuning. Gitu. Kalau yang ini berarti B besar tuh berarti bulat, yang dominan. Terus ada K kecil, berarti bulat hijau ya, hijau. Terus selanjutnya yang di sini ada B kecil itu berarti tinggi ya? Apa sih? Oh, kisut. Sorry. Kisut. K besar K kecilnya berarti yang dominan kisut kuning. Kisut kuning. Yang di sini berarti dia ada, oh ini bulat juga. Salah. Sorry. Ini B kecil ya tadi ya. Oke. Berarti di sini adalah kisut berwarna bulat hijau. Oke, berarti dia kisut apa nih? Kisut hijau. Kisut hijau nih. Oke, berarti terus karena yang ditanyakan ini adalah kisut warna kuning, persentasenya berapa? Kisut warna kuning ada kisutnya ada 1, kisut kuning berarti untuk persentasenya, sehingga persentase kisut kuning sama dengan kisut kuningnya berarti 1 kan? 1 per 4, karena semua filialnya itu 4, 1 banding 4 keseluruhannya 1/4 dikalikan 100%. Dikalikan 100%. Berarti dapat berapa tuh? 1/4 dari 100% sama dengan 25%. Jadi sehingga persentase yang berwarna kisut kuning itu adalah 25%. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang nomor 4. Oke, next-nya yang nomor terakhir pada persilangan hibrid. Insya Allah kali ini soal yang benar. Cuman yang kali ini sepertinya hasilnya bakal koma, jadi mungkin agak sulit. Tapi nggak apa-apa, nanti kita hitung bareng-bareng. Oke, kita baca dulu soalnya. Yang pertama, tadi bulir bulat berbatang tinggi, B besar, T besar, disilangkan dengan padi bulir panjang berbatang pendek, B kecil, T kecil. Nah, oke, berarti di sini udah kelihatan ya, pasti yang sifat yang genotipnya ditulis dengan huruf besar-besar dia bersifat dominan, sedangkan yang ditulis dengan huruf kecil-kecil berarti dia sifatnya resesif atau lemah atau nanti bakal tertutupi sama yang hurufnya besar-besar gitu ya. Ketika nanti masuk ke tabel persilangan di ketika. Oke. Nah, apabila gen bulir bulat dan batang tinggi memiliki sifat dominan, maka F1 jika F1 disilangkan dengan sesamanya maka akan memperoleh tanaman F2 yang memiliki bulir bulat berbatang pendek adalah titik-titik. Oke, berarti kita tentukan dulu yang pertama seperti biasanya as always kita tentukan parentalnya dulu atau induknya. Kita tentukan parentalnya dulu. P1 ya. P1 karena di sini nanti kita akan sampai pada F2. Nggak cuma menentukan F1, tapi kita juga akan sampai pada F2. Berarti F1-nya dulu bulat tinggi, ini aja bulat tinggi, disimbolkan dengan B besar, T besar, disilangkan dengan apa tadi? Panjang pendek.
lucunya udah ya. Ini. Oke, panjang pendek. Itunya panjang, bulir panjang. Bulir panjang, batang pendek. Cobain ya, hasil tambahin biar nggak aneh. Bulir bulat, batang tinggi. Batang tinggi. Ini tadi B kecil. Oke. Bulir. Tipe guys. Bulir. Selanjutnya, oke, berarti di sini ada B besar, T besar. Terus di sini, oke, kita silangkan dengan B kecil, T kecil. Berarti didapatkan gametnya. Gametnya ada di sini karena besar semua otomatis, karena sama semua otomatis kita tuliskan satu aja. Karena sama semua ya, jadi satu ini. T besar. Silangkan dengan B kecil. T kecil. Berarti didapatkanlah F1-nya. Dapat F1-nya adalah F1-nya berarti ini disilangkan, tinggal disilangkan saja karena ini cuma satu-satu, berarti langsung aja kita tuliskan dan perlu kalian ingat yang besar ditulis dulu dan harus jadikan satu. Yang besar, B kecil, B besar, B kecil. Berarti di sini sifatnya apa? Sekalian aja kalau lupa kita kasihkannya di F1-nya. Berarti sifatnya adalah bulat, bulir, bulat karena B besar itu dominan, berarti yang bulat itu dia dominan, bulir bulat. Nah, T besar berarti batang. Oke, kita dapatkan. Lalu nanti F karena yang ditanyakan adalah F2, berarti yang ditanyakan itu F2, berarti kita menyilangkan lagi sesama F1. Jadi F1 sama F1-nya disilangkan. Berarti P2 atau parental keduanya yakni F1 berarti B besar B kecil, T besar T kecil disilangkan dengan samanya juga B besar B kecil, T besar T kecil. Sehingga didapatkanlah gamet sama kayak yang tadi untuk menentukan gametnya. Kalau misalkan ini yang berbeda-beda berarti kita tulis dulu ini sama ini. Gametnya berarti yang gamet yang pertama itu ada yang ini dulu, B besar sama T besar ditulis dulu, B besar T besar. Terus yang kedua ini sama ini, yang ini nanti B besar T kecil. Selanjutnya ada, nah ini baru B kecil T besar. Lalu ada nah, yang B kecil sama T kecil, B kecil sama T kecil, berarti ada 4 ya gametnya. Nah, karena di sini disilangkan sesamanya, otomatis gamet yang satunya sama ya, berarti saya tinggal kopas aja. Copy. Tinggal copy. Oke, sudah dapat gametnya. Ada dari gamet P parental indukan yang kedua, berarti kita sudah dapat, berarti tinggal kita nanti masukkan ke dalam, untuk menentukan F2-nya, kita masukkan ke dalam tabel persilangan biar nanti nggak bingung. Nah, kita masukkan persilangan, saya bikin tabel dulu, otomatis.
Tunggu. Wow. Ya. Gak apa lah. Oke, gini dulu. Ih, banyak sekali. Banyak kan ya kayaknya. Oke, tunggu. Ada 8, kesana juga nanti ada 8 ya. 7. Kan ada 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nanti 1, 2, 3, 4. Oke guys, sorry tadi kebanyakan berarti. Oke, berarti kita masukkan dulu. Nanti kita taruh di tengahnya. Oke ya pemirsa, sedikit nama di sini. Ini apa lah ya? Oke, tinggal kita tuliskan lagi gamet-gametnya. Kita tuliskan B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, sama B kecil, T kecil. Tinggal kita copy aja karena sama. Ya, salah pemirsa. Harus masuk lagi. Oke, B kecil, B kecil, B besar, sama B kecil, udah sama. Oke, dan tinggal kita memasukkan satu-satu ke tabelnya. Kita silangkan satu-satu, berarti sini B besar, B besar, T besar, T besar, B besar, B besar, T besar, T kecil, B besar, B kecil, T besar, T besar, ya kan? B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, jadi di sini kalian harus ini ya, apa namanya, telaten dan juga teliti buat memasukkan ke dalam tabelnya satu-satu. Harus teliti sih. Jadi nanti bikin tabelnya diusahakan yang jelas dan juga cukup besar dan juga berjarak. Kalau misalkan kalian menulis menggunakan tangan. Ini B besar, B kecil, B besar, B kecil. Jadi benar-benar harus teliti banget. Kalau misalkan satu keliru, berarti nanti bisa berpengaruh sama perhitungan persentasenya. Kayak gitu. B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Dan kalau kalian ingat, kalian harus membedakan antara huruf besar dan juga huruf kecilnya ketika menuliskannya. Kayak gitu. Biar nanti nggak keliru. Ya guys. Besar, B besar, B kecil, hampir. B kecil, B kecil, T besar, T besar. Terus B kecil, T besar, T kecil. Selanjutnya itu ada apa lagi tadi? B besar, B kecil, T besar, T kecil. B besar, B kecil, T kecil, T kecil. B kecil, B kecil, T besar, T kecil. Lalu ada B kecil, B kecil. Gitu. Nah, sekalian kalau misalkan, biar nggak bingung ya, boleh tuh ditulisin tadi yang B besar itu apa, terus B kecil itu tadi apa, nah, sama. Terus ada T besar itu tadi apa, sama T kecil tadi apa sih? Sama. Nanti biar kita nggak bingung buat menamainya. B besar tadi adalah bulat, dan bulat panjang. Ini adalah tinggi, ya kan tinggi tadi dominan ya. Tinggi terus ini. Nah, kita kasih nama sekalian ya biar nggak bingung. Berarti bulat tinggi. Ini berarti dia juga bulat tinggi. Bulat tinggi. Karena yang besar-besar ya berarti kalau yang udah besar-besarnya berarti dia bersifat dominan ya. Berarti ini juga bulat tinggi. Sama ini juga tinggi. Berarti yang ini adalah sama bulat tinggi juga.
bulat tinggi juga. Nah, di sini beda nih, bulat. Tapi T-nya T kecil, berarti bulat pendek. Nah, di sini ini sama bulat ini tinggi karena ada T besarnya. Bulat tinggi ya guys. Oke. Berarti di sini ada bulat karena B-nya besar, karena T-nya kecil berarti pendek. Bulat pendek. Nah, di sini balik lagi ke bulat. Dan selanjutnya ini juga kita bulat tinggi. Bulat tinggi. Nah, di sini B-nya kecil. Kalau B kecil itu berarti panjang tinggi karena T-nya besar semua. Panjang tinggi. Nah, di sini B-nya kecil, berarti ini juga panjang tinggi. Oke, sini bulat tinggi karena ada yang dominan. Nextnya di sini berarti bulat pendek. Selanjutnya di sini ada apa nih, B kecil berarti panjang tinggi. Selanjutnya ada B kecil berarti di sini ada panjang apa nih? Panjang pendek ya. Oke, sudah selesai kita mengumpulkan tabelnya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah bulat pendek. Oke, kita cari yang bulat pendek. Oke, kita lingkari yang bulat pendek. Jadi ini persentase bulat pendek. 1, lagi bulat pendek, 2, lagi ada lagi. Oh, ini ada bulat pendek. Lagi ya nih. Oke, bulat pendek. Jadi ada 3 ya yang bulat pendek. Oke. Berarti karena yang ditanyakan proses, ada, nah nih, ini ada 3. Berarti kita tuliskan di sini persentase bulat pendek sama dengan, nah bulat pendeknya kan ada 3 tuh. 3 banding berapa tuh? 16 ya, 3 banding 16. 3/16. Berarti 3/16 dikalikan 100. Oke, kita cari nih. Ini berapa? Oke, 3/16 dikalikan. Oke. Nah, ini berarti kurang lebih 3/16 dikali 100%. Kalau misalkan nanti kalian bingung, kalian bisa pakai Prograpit, nanti ya sih, dihitung secara manual aja, nggak apa-apa. 3/16 dikali 100% tuh hasilnya kurang lebih adalah 18,35%. Jadi itu untuk hasilnya. Ini untuk hasilnya dari soal yang terakhir. Nah, seperti itu. Jadi, nanti Ustazah akan kirimkan filenya ini juga di dalam flashdisk. Nanti silakan kalian simak. Tapi sebelumnya kalian harus menonton video pembahasan ini dari Ustazah sampai selesai. Dan Ustazah nggak mau kalian asal menyalin. Jadi, nanti silakan sambil menyalin, sambil mengerjakan. Jadi, biar kalian bisa dan juga paham mengenai materi kita kali ini. Kayak gitu. Oke. Udah dulu, sudah akan keluarkan.
Oke, nah jadi untuk pertemuan kita kali ini kita sudah membahas 4 soal tadi mengenai persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Mohon maaf kalau misalkan saya kemarin sempat keliru juga di persilangan dihibridnya menuliskan soalnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting Ustazah harap kalian menjadi lebih paham lagi mengenai materi persilangan ini, baik persilangan yang monohibrid maupun persilangan dihibrid. Silakan kalian tuliskan di catatan kalian mengenai pembahasannya sambil mengoreksi pekerjaan kalian, dan juga yang perlu kalian perhatikan, jangan asal menyalin, tapi juga sambil dipahami. Karena pewarisan sifat ini merupakan soal yang pasti keluar untuk ujian sekolah besok. Nah, pasti keluar untuk ujian sekolah besok. Jadi ujian sekolah nanti pasti nanti bakal ada tryout. Nah, ini soal mengenai persilangan ini pasti keluar kayak gitu. Satu atau dua soal mengenai persilangan pasti keluar. Jadi saya harap kalian benar-benar memahami mengenai persilangan, baik itu persilangan monohibrid maupun persilangan dihibrid. Oke, nah jadi semisal untuk kali ini, semisal kalian masih kebingungan atau ada pertanyaan mengenai materi persilangan, silakan kalian tanyakan pada Ustazah. Baik, kalau misalkan yang masih di rumah, Ustazah persilakan. Kalau masih bingung, silakan jawab di Ustazah. Kalau yang sudah di pesantren atau sama teman-teman yang masih bingung, silakan bertanya pada teman-teman yang sudah paham atau lebih paham. Kayak gitu. Jadi silakan sharing. Jadi yang sudah paham mengajari teman-teman yang belum paham. Kalau misalkan masih ada kebingungan, silakan kalian tuliskan note kecil di selembar kertas. Nanti akan silakan dititipkan ke petugas piketnya, Ustadz yang piket, nanti akan disampaikan ke Ustazah, nanti akan Ustazah balas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ustazah nggak ada tugas, cukup kalian memahami dan juga menuliskan poin-poin penting dari video yang sudah Ustazah buat kali ini. Pada pertemuan selanjutnya, Ustazah akan berikan soal latihan mengenai persilangan, baik itu persilangan monohibrid maupun dihibrid, baik yang dominan, resesif, ataupun intermediate, nanti akan Ustazah berikan pada selanjutnya. Jadi pastikan untuk hari ini kalian benar-benar pahami. Jadi boleh untuk video ini di-replay berkali-kali biar kalian lebih paham, atau bertanya pada teman-teman yang lain yang sudah paham. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini Ustazah cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat buat belajarnya bagaimanapun kondisinya saat ini. Jaga semangatnya, jaga kesehatan selalu, jangan lupa bahagia dan juga tetap bersyukur bagaimanapun kondisinya kalian saat ini kayak gitu. Nah, untuk kali ini Ustazah akhiri, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.